Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dengan podcast kesayangan kita bersama, yaitu Nasi Umat Channel Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Kali ini kita mendapat kehormatan bisa menghadirkan Ustadz Ahmad Hadian Kardiadinata SPDI yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Praksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sumatera Utara, yang juga Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPW PKS Sumatera Utara, dan beliau juga dikenal sebagai seorang motivator, mubaligh, aktif di medsos, seorang pendidik, dan sangat banyak ini talenta yang dimiliki oleh anggota legislatif kita ini yang sekarang duduk di Komisi B DPRD Sumatera Utara. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar kebijakan dari PKS belum lama ini yang sudah mendeklarasikan pencalonan Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dari PKS. Untuk itu kita minta penjelasan atau semacam pemaparan dari Ustadz yang akrab disapa Uha ini, mengapa pada akhirnya pilihan PKS jatuh kepada mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Ujung sudah mengundang saya hadir di tempat yang luar biasa ini. Ya, saya merasa terhormat ini diundang oleh PW Kahmi Sumut. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Sama-sama Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Tentang pertanyaan mengapa akhirnya PKS memilih Pak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia, mungkin berkoalisi dengan dua partai lain ya, Nasdem dan Demokrat. Sebenarnya ini adalah sebuah proses ya, sebuah proses panjang di mana beberapa kali melalui sidang Majelis Syuro di Jakarta, diawali dengan penjaringan di tingkat internal PKS, kemudian muncul nama-nama yang kemudian dibahas. Pada sidang Majelis Syuro yang ke-7 beberapa bulan yang lalu, itu setahu saya di situ dirumuskan oleh Majelis Syuro tentang kriteria. Kalau tidak salah ada 3 kriteria calon presiden yang akan diusung oleh PKS. Yang pertama, dia harus orang yang berpengalaman di dalam politik dan birokrasi kalau tidak salah. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki wawasan kenegarawanan. Karena Indonesia ini negara yang sangat besar, yang sangat luas, tentu kita perlu sosok yang bisa merangkul banyak pihak gitu. Apalagi kemarin kita baru saja mengalami keterbelahan yang sangat parah ya pasca Pilpres yang kedua kemarin. Kemudian yang ketiga tentu harus memiliki kapasitas dalam nasionalisme dan religiusitas. Nah, pada sidang Majelis Syuro yang ke-8 beberapa waktu yang lalu di Jakarta bersamaan dengan Rakernas
kemarin tanggal 23 24 itu diputuskanlah bahwa PKS firm dengan bismillah mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan karena memang beliaulah yang memenuhi ketiga kriteria tadi. Pertama, beliau adalah seorang yang nasionalis religius, kita kenal kiprah beliau bagaimana. Ya, seorang pemimpin, bahkan beliau adalah pewaris darah biru nasionalisme yang sebenarnya. Karena kakek beliau Bapak almarhum A.R. Baswedan adalah salah seorang pahlawan nasional pendiri bangsa ini. Jadi itu tidak bisa kita ragukan. Kemudian beliau juga berpengalaman memimpin Jakarta, satu ibu kota, satu kota yang khusus ya dan tuntas, Pak Agus. Ini perlu jadi catatan. Memimpin ibu kota tuntas 5 tahun, Tuntas, selesai, gitu ya. Jadi nggak separuh-separuh ya Pak Agus. Kemudian yang ketiga tadi, jadi beliau adalah sosok pemersatu yang bisa nanti bahkan sekarang sudah terbukti menjembatani kubu-kubu yang kemarin terbelah. Jadi sekarang keterbelahan itu mudah-mudahan akan semakin mentaut karena dari pemilih si A dulu dengan pemilih si B sekarang seperti disatukan oleh sosok beliau. Itu mungkin. Selain yang 3 hal yang disebutkan tadi, apakah ada hal-hal lain yang menjadi nilai plus daripada Anies Rashid Baswedan ini sehingga beliau sangat layak menjadi presiden? Ini pandangan saya pribadi ya, pandangan saya pribadi yang juga dilatar belakangi dari banyak diskusi saya dengan pihak internal PKS, dengan beberapa pimpinan PKS juga, kemudian dengan banyak tokoh masyarakat yang saya jumpai dalam acara-acara saya di luar. Bahwa untuk menjadi seorang pemimpin Indonesia yang merupakan sebuah bangsa yang besar ini gitu, secara luasan, kemudian secara demografi itu sangat besar sekali kita ini. Sebuah negara raya itu memerlukan sosok yang nggak sederhana. Kita harus punya sosok yang mumpuni, Pak Agus. Mumpuni dalam arti ya dia punya pertama kapasitas ya. Kapasitas dia seorang negarawan. Apa itu negarawan? Negarawan itu orang yang pandangannya itu tidak sektoral tetapi global gitu, jauh ke depan. Kan itu bedanya ya kalau politisi dengan negarawan. Setiap politisi tidak semua politisi bisa jadi negarawan, tapi setiap negarawan pasti dia politisi. Banyak politisi-politisi kita sekarang kan hanya berpikir sektoral dan ya sederhana saja gitu. Saat ini saja dia tidak memikirkan masa ke depan, bagaimana negara ini berkelanjutan, tidak. Nah, itulah sosok negarawan. Bahkan jika perlu seorang negarawan itu merangkul orang-orang yang berseberangan kan seperti itu. Demi keutuhan bangsa ini. Beliau saya pikir memiliki kapasitas itu. Kemudian yang kedua tentu kapabilitas ya. Nah, seorang pemimpin negara tentu itu harus memerlukan pengalaman, track record, jam terbang kepemimpinan yang bagus. Sedangkan hanya untuk jadi seorang bupati saja kan, kepala daerah itu kan harus perlu punya jam terbang kepemimpinan. Kalau tidak bahaya, dan sekarang itu sudah banyak terbukti di mana. Leadership ini penting. Beliau pernah memimpin universitas, beliau pernah jadi menteri, beliau pernah jadi kepala daerah di tempat yang bergengsi. Saya pikir ini luar biasa, kan gitu. Artinya apa yang dituduhkan banyak kalangan beberapa waktu belakangan ini soal Anies sebagai sosok yang membawa politik identitas itu nggak benar ya? Nah, kalau saya pikir tidak ya, karena beliau bukan orang yang mewakili satu komunitas tertentu, tidak. Kita lihat selama ini beliau tidak tampil sebagai wakil dari organisasi-organisasi tertentu. Bahkan kan juga bukan wakil dari partai. Beliau tidak berpartai sampai hari ini. Itu yang kita lihat optimisnya di situ. Beliau berada di atas semua golongan. Artinya
kiprah beliau selama gubernur Jakarta sebetulnya bisa dilihat Ya, interaksi beliau dengan semua kalangan ya. betul. Itu kan bisa di tracing jejak beliau selama di DKI Jakarta. Apakah selama 5 tahun di DKI itu memang terjadi misalnya politik identitas yang menonjol, kan tidak. Bahkan menyatukan tadi keterbelahan tadi. Jakarta itu kan besar sekali jumlah penduduknya. Pemilu pilpres yang lalu dua kali itu kan keterbelahannya sangat parah antara pemilih Pak Jokowi dan pemilih Prabowo saat itu kan. Nah, tapi dengan hadirnya sosok beliau itu sangat cair gitu. Sehingga masyarakat tidak disibukkan lagi dengan perbedaan pendapat tentang sosok dan sosok yang diusung saat itu, tapi asik membangun. Sehingga kita lihat lompatan-lompatan yang beliau lakukan. Kemudian kan rakyat sebetulnya sangat menginginkan adanya semangat perubahan. Betul. Apakah Ustadz melihat sosok Anies ini merupakan jawaban terhadap keinginan itu? Insya Allah ya, saya lihat gitu. Karena negara ini kalau mau maju ya harus melakukan kuantum, lompatan-lompatan yang berarti. Nah, contoh misalnya lompatan dalam hal apa gitu ya? Lompatan dalam hal teknologi misalnya begitu. Ya beliau kan kita tahu juga punya hubungan baik ya. Prestasinya di tingkat internasional juga. Beliau dikenal sebagai tokoh dunia kan. Di mana-mana selain lulusan Amerika juga kan. Tentu kan ini memiliki benang merah juga ya. Koneksi kemana-mana. Itu tentu harus menjadi satu modal yang bisa kita kapitalisasi dengan baik. Kemudian juga misalnya kita ingin melompat dalam urusan kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum. Nah, ini kan perlu terobosan-terobosan dan perlu orang-orang yang betul-betul berkapasitas, berwawasan luas, dan dia bisa diterima oleh setiap kalangan yang berbeda-beda. Saya pikir itu. Kalau saya melihat bahwa sosok Anies ini juga bisa disebut sangat sejalan dengan platform dari PKS itu sendiri ya. Insya Karena Allah. begini, dia bisa disebut menguasai ilmu dunia dan akhirat begitu kira-kira. Artinya dia bisa bahasa Inggris dan juga bisa mungkin jadi khotib, saya kira nggak ada masalah sama dia. Ya, itulah yang kriteria yang salah satu dari 3 tadi, nasionalis, religius. Iya. Dia bukan hanya punya modal tentang bagaimana cinta terhadap bangsa ini, dalam artian secara politik praktis ya, tentang bangsa, tentang negara, tentang wawasan negara bangsa dan sebagainya. Tapi dia juga memahami tentang religiusitas, kan itu. Nah, kalau cerita tentang bahwa beliau itu sangat pas menurut pengamatan Bang Agus dengan platform PKS itu 100% betul. Kenapa? Sederhana saja. PKS itu pendukung beliau di Pilgub DKI Jakarta. Dan apa yang dilakukan oleh beliau di Jakarta itu ya platform PKS gitu. Karena kan kalau PKS ketika mengusung seseorang menjadi kepala daerah atau kepala negara, kan kita bargaining dulu. Artinya kita duduk bersama, ini loh, kan kita punya platform partai. Mungkin Pak Agus pernah baca ya. Nah, kira-kira Anda bisa setuju nggak dengan ini? Bisa Anda jalankan ini? Kalau oke, ya kita deal gitu. Seperti itu. Jadi apa yang dilakukan selama ini di DKI dengan berbagai prestasinya, ya itu otomatis bagian dari masukan-masukan, ide-ide dan hasil kolaborasi dengan PKS. Artinya PKS kan selama ini juga menyebut akan berperan sebagai Hadimul Ummah. Nah, ini sosok Anies ini juga bisa seperti itu ya. Insya Allah bisa. Pelayan umat ya. Iya, Pertama PKS sendiri memang tagline-nya pelayan rakyat. Sekali lagi track record di Jakarta saya pikir sudah dilihat lah. Meskipun kita tidak melihat ada dalam tanda petik drama-drama
seolah-olah bahwa merakyat itu bagaimana. Ya beliau secara secara alamiah saja gitu. Berbaur dengan masyarakat apa adanya. Jadi tidak perlu harus dipoles-poles gitu. Ya begitu aja. Tapi faktanya kan memang sangat diterima Iya, iya. di masyarakat Jakarta. Oke, kemudian kita beralih sedikit dari Anies kepada kiprah Ustadz Hadian sendiri sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Ini bagaimana Kang Hadian mengcombine daripada kesibukan sebagai anggota legislatif ini dengan aktivitas yang sangat banyak di tengah masyarakat sebagai seorang muballigh dan motivator yang jadwal khotibnya ini padat nih saya. Ceramahnya di mana-mana. Ini apa nggak terganggu ini tugas utamanya kan sebagai wakil rakyat. Nah, gimana? Jadi begini, Pak Agus. Bulan November tahun 2022 saya diingatkan oleh Facebook. Karena saya Facebooker kan. Iya, iya, iya. Facebook mengingatkan saya tentang satu postingan. Ini postingan Anda 4 tahun yang lalu katanya. Ternyata udah 4 tahun ya. Waktu itu masa kampanye. Nggak update kira-kira gitu. Bukan. Kan selalu ini postingan Anda 4 tahun yang lalu. Oh iya, Nah, iya, muncul iya. lagi kan. Muncul lagi ya. Lalu kita Kenangan. kadang suka bagikan. Ah. Itu postingan itu adalah sebuah flyer yang saya kebetulan waktu itu caleg saat kampanye kan November itu. Saya dengan nomor urut 3 saya pasang apa begini. Lalu saya ada tulis di situ. Saya bilang Bismillah, saya mencaleg ini dengan niat untuk meningkatkan jangkauan dakwah dan pelayanan saya kepada rakyat. Jika engkau ridho, ya Allah kabulkan. Itu postingan saya 4 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau sekarang saya menjadi anggota dewan berarti artinya Allah kabulkan apa yang saya niatkan. Oleh karena itu, sekarang ya saya harus penuhi janji itu. Bahwa saya ingin meningkatkan, meluaskan jangkauan dakwah saya. Karena selama ini kan saya memang hanya dikenal di Batubara selama ini ya. Daerah saya kan Batubara, Asahan, Tanjung Balai. Saya hanya dikenal di Batubara, saya praktisi pendidikan, saya punya sekolah juga, saya punya lembaga konsultan SDM, berkiprah sejak dulu di situ. Nah, tapi di Batubara lebih banyak lah. Jadi ketika saya terpilih jadi anggota dewan yang mewakili Asahan Batubara Tanjung Balai, secara otomatis bahwa saya lebih kemudian dikenal di 2 daerah itu, bahkan masuk ke daerah tetangga sih, Malungun, Sergei dan sebagainya gitu kan, bahkan ke Nias ya, ada beberapa kali saya di sana. Nah, dulu Bang Agus, pekerjaan saya sebelum jadi anggota dewan itu saya guru. Saya kepala sekolah pernah 10 tahun, saya juga punya sekolah sendiri, yayasan sendiri, saya punya yayasan konsultan SDM. Karena saya juga punya basic pengetahuan selain di bidang agama adalah praktisi pemetaan bakat dan kepribadian genetik, maka saya biasa mengisi seminar-seminar tentang kepribadian, tentang bakat minat, tentang kemudian motivasi, tentang leadership dan sebagainya, karena saya juga seorang organisatoris kan, dari pengalaman itulah. Nah, pekerjaan itu tetap saya kerjakan, Agus. Meskipun saya sudah jadi anggota dewan. Cuma memang kalau untuk khatib Jumat, saya dulu ada 9 masjid, tapi nggak berani sekarang ngambil jadwal. Kenapa? Takut kecewa kan masyarakat. Saya sedang di mana, sedang apa kan nggak tahu. Tapi sebagai khatib dadakan gitu, saya dibawa oleh teman-teman ke beberapa daerah itu selalu kalau saya lagi kosong. Sering ya. Jadi saya menggunakan kegiatan-kegiatan itu di luar jadwal resmi dari dewan, kedewanan. Misalnya di luar jadwal rapat, di luar jadwal kunjungan kerja. Nah, itu saya gunakan untuk kembali ke dapil berjumpa dengan masyarakat. Bedanya kalau dulu saya dibayar secara profesional, Pak Agus. Dulu Ngisi seminar, ngisi tablik akbar, pelatihan, saya dibayar. dibayar ya. Termasuk ya khotib Jumat juga kan kadang-kadang di amplopin ya. Sekarang sejak 2019 itu saya gratiskan semua, Pak Agus, untuk masyarakat. Karena udah anggota DPR ya kan negara sudah gaji saya. Saya gratiskan, makanya
Ya ini juga masih ada hutang saya 4 titik untuk ngisi Isra Mi'raj ini, permintaan masyarakat di dapil saya. Nanti malam juga satu kan. Itu Istilah gratis semuanya. Bahkan istilahnya pengurus BKM ini suka lah kalau ya Ustadz yang jelas. jadi khotib ya kan. Paling tidak kan Artinya ya bisa panitia kembali ke kas masjid ya itu seperti amplopnya itu. itu. Ya. Bahkan saya ya bawa bantuan secara pribadi kalau datang ke masyarakat itu. Tidak tangan kosong lah. Jadi itu barangkali saya memenuhi janji saya ketika dulu kampanye bahwa saya ingin meluaskan jangkauan dakwah dan pelayanan. Saya berikan kepada rakyat kan membangun itu kan bukan harus selalu bangun jalan, bangun jembatan, bangun sekolah dan sebagainya. Kalau itu mah saya pikir semua anggota dewan juga dapat jatah yang sama. Saya melakukan itu. Cuma plusnya saya barangkali bisa seperti itu gitu. Iya, iya. Contoh misalnya satu Pak Agus, ada karena saya punya sekolah swasta. Saya tahu persis bagaimana membangun sekolah itu sulitnya bagaimana saya tahu. Sekolah itu lembaga pendidikan ya bisa menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas kalau guru-gurunya berkualitas. Nah, oleh karena itu dulu di sekolah saya 3 bulan sekali guru ini kita latih, lakukan upgrading, training dan sebagainya. Dan itu tidak murah. Kita harus datangkan narasumber, kita harus ngasih mereka fasilitas makan dan sebagainya di tempat yang khusus. Oleh karena itu karena saya dulu sebagai narasumbernya bagi masyarakat itu, sekarang saya kasih mereka gratis gitu. Karena saya tahu bagaimana beratnya sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta untuk bisa menghadirkan narasumber. Maka sekaranglah kesempatan saya memberikan manfaat kepada mereka. Saya pikir itu. Kemudian ada juga saya lihat Ustadz Hadian ini di sela-sela kesibukan juga masih bisa aktif di TikTok, Facebook, Instagram dan juga sudah bisa menghasilkan buku ya. Iya. Nah, udah berapa terbitan? Dua ya. Yang satu belum terbit. Salah satunya kan ada tulisan Bang Agus juga. Oh iya, tapi iya, itu belum terbit. Kapan terbitnya? Sebenarnya sudah tinggal finishing ya. Nah, cuma memang sekarang kan kita sedang sibuk nih mempersiapkan 2024. Jadi saya masih terkendala tentang kesempatan saja. Insya Allah dalam waktu dekat dan itu nanti akan menjadi satu bahan saya untuk sosialisasi juga. Iya. Jadi yang pertama ada buku kecil yang berjudul Menyentuh Matahari. Itu sebenarnya sederhana saja. Saya suka menulis di Facebook. Iya. Menulis renungan-renungan atau setiap apa yang saya lihat, yang saya rasakan dari perjalanan saya bikin catatan. Lalu dibaca oleh para Facebooker, teman saya. Ini bagus Ustaz katanya. Kalau dijabarkan lebih luas, lalu saya kutip, saya tambahkan tambahan-tambahan ulasan seperlunya, lalu menjadilah buku. Iya. Insya Allah nanti akan saya cetak ulang karena sudah habis. Nah yang kedua ini saya kasih judul Katakan yang benar, lakukan dengan benar. Kiprah UHA di dakwah parlemen. Jadi sebenarnya isinya adalah kumpulan berita-berita online dan cetak yang terbit selama saya menjadi anggota dewan. Iya, iya. Banyak sekali Berisi komentar-komentar Ustadz lah ya. Ya, banyak sekali tulisan Bang Agus juga di situ. Jadi teman-teman jurnalis semua nanti ada bisa melihat apa yang mereka pernah tampilkan dan itu memang saya gunakan sebagai rekam jejak, bukan hanya digital karena digital bisa dihapus, tapi saya pengen ada semacam ya hard file ya untuk bisa dibaca oleh generasi berikutnya. Setelah sekitar 3 tahun lebih ini menjadi anggota DPRD Sumatera Utara, kalau menurut Kang Hadian, apa hal-hal yang perlu kira-kira diperbaiki sehingga peran legislatif ini bisa lebih maksimal begitu? Apakah ada regulasi yang perlu diubah atau gimana? Sebenarnya kalau regulasi mungkin masih memadai ya, karena undang-undang tentang MD3 ya pemerintah daerah itu ya cukup saya rasa untuk memberi ruang kepada para legislator daerah untuk berkiprah. Hanya saja memang dalam prakteknya karena kita ini adalah
lembaga yang setara antara legislatif dengan eksekutif. Nah, kita sering mendapat kendala di situ. Nah, jadi yang saya sering rasakan adalah komunikasi. Faktor komunikasi yang kurang, dalam tanda petik, harmonis lah antara legislatif dengan eksekutif. Eksekutif ya. Padahal uang rakyat yang kita ketok di dewan itu ya setiap tahunnya 2 kali ada RAPBD, ada PAPBD. Itu kan harusnya digunakan seefektif dan seefisien mungkin bagi optimalisasi pembangunan yang hasilnya harus dinikmati oleh rakyat Sumatera Utara. Tetapi ya selama ini kita masih melihat, kalau dalam pandangan saya ya itu optimalisasinya masih kurang masih jauh bahkan. Kepala daerah sering di mana-mana, bukan hanya di Sumatera Utara, selalu mengejar-ngejar laporan keuangan kan, WTP, WDP, rata-rata ngejar WTP. Padahal sebenarnya keberhasilan pembangunan bukan dari WTP, Bang Agus. WTP itu kan hanya sekedar keberhasilan laporan. Pandainya dia melaporkan yang dilakukan kan itu. Sebenarnya ada satu sistem yang sangat efektif, itu SAKIP. Sistem administrasi kinerja instansi pemerintah. Itu ada nilainya. Nah, Sumatera Utara kan baru B kalau tidak salah nilainya. B itu 68 angkanya. Jadi artinya 68% lah efektivitas pembangunan Sumatera Utara. Yang 32%-nya masih nguap, nggak jelas. Jadi sebenarnya yang harus dikejar itu SAKIP itu gitu. Harus sampai tingkat nilai A deh, 80-90%. Disitulah melihat efektivitas, boros tidaknya anggaran yang digunakan oleh kepala daerah. Gitu loh. Nah, sejauh mana program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bersesuaian dengan visi misi kepala daerah, itu intinya. Jadi kalau masih seperti sekarang ya saya pikir masih cukup jauh kita. Artinya masih boros lah. Gitu. Nah, ini kan memerlukan kerjasama, kolaborasi yang sangat erat antara eksekutif dengan legislatif di badan anggaran, di mana. Nah, pokir-pokir kita misalnya, ya pokok pikiran anggota dewan itu kan tentu berasal dari rakyat. Ketika kita reses turun ke dapil itu mereka mengajukan ini. Nah, sejauh mana itu ditindaklanjuti oleh eksekutif? Kemudian eksekutif juga punya sistem yang namanya musrenbang, dari mulai tingkat desa sampai tingkat provinsi, ya kan? Nah, itu juga bagaimana mengkomunikasikan sehingga betul-betul itu sesuai dengan visi misi kepala daerah. Kan ini sebenarnya. Nah, saya lihat komunikasi dalam merealisasikan ini yang masih harus dioptimalkan. Seperti itu. Oke. Dari paparan Ustadz ini memang sangat berkualitas dan sangat memberi pencerahan, dan karenanya sesuai dengan kompetensi beliau memang sangat layak jika pada 2024 nanti nyambung menjadi anggota DPRD Sumut kembali begitu. Itu ada pantunnya. Apa itu? Ada pantun. Saya sering nulis pantun kan. Lalu sering baca ya. Iya. Apa itu pantunnya? Bolehlah saya berpantun untuk orang batubara Asan dan Iya bisa. Nah, bisa juga gitu ya. Beli terasi ke pajak pagi. Ikan kembung sekilo 2. Cakep. Saya jadi anggota Dewan Provinsi tinggal setahun lagi. Bagus. Tapi kalau Bapak Ibu dukung, saya siap periode kedua. Amin. Cakep. Tapi kan teringatnya dari nama ini kan Ahmad Hadian Kardia Dinata, ini kan jadi Sunda ini ya. Saya memang orang Sunda. Ya? Saya memang orang Sunda. Lahir di Sumedang ya? Ya, saya lahir di Sumedang, tapi sudah 32 tahun di Sumatera Utara. Sumatera Utara, tepatnya di Batubara ya? Sebelumnya di Medan, saya kuliah di Medan. Tahun 91 saya sampai ke Medan, kemudian saya kuliah di Medan. Saya menikah dengan orang Batubara, Batubara Asahan, ya, Boru Panjaitan. Saya mulai tahun 91 itu sambil kuliah saya membangun bisnis perikanan di Asahan Sumatera Utara. Asahan dan Batubara. Jadi saya menjadi, kalau sekarang istilahnya PPL swasta lah.
Ya, saya membina masyarakat di Pantai Timur, ya, di Asahan Batubara. Kemudian waktu Untuk bisnis mahasiswa sebetulnya pernah juga aktif di HMI ya? Saya ini seorang aktivis sebenarnya. Saya berorganisasi sejak SMP. Iya, iya. SMP, kemudian sejak saya di Ketarunaan di Bogor juga saya aktif. Sampai jadi ketua. Kemudian saat kuliah saya juga sempat aktif di HMI. Tapi mungkin tidak terlalu aktif di kepengurusan karena memang saya seorang anak kuliahan yang harus mikirin SPP sendiri, uang kos sendiri dan makan sendiri gitu. Jadi Tapi ada karena prioritas. sudah pernah aktif di HMI, sebetulnya sudah termasuk alumni HMI juga ini namanya. Anggota KAHMI juga sebetulnya ya kan. Terakhir kita mintakan closing statement dari Ustadz Hadian atau UHA kepada Ustadz, silakan. Ini dalam hal apa? Ya apa saja, Oh, bebas. baik. Untuk bisa membangun negara, termasuk daerah, itu perlu kebesaran hati. Satu kalimat yang sederhana ya. Iya. Untuk bisa membangun daerah, membangun negara itu perlu kebesaran hati. Tapi rakyat itu sering fokusnya kepada kebesaran nama. Padahal nama yang besar tidak secara otomatis menunjukkan hati yang besar. Iya. Nah, apa maksudnya? Inilah negarawan itu. Jadi kita ini perlu sosok-sosok negarawan untuk membangun negara, membangun daerah, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati. Perlu orang-orang besar. Saya melihat selama berkiprah di dunia politik praktis ya, dari tahun 99 sampai sekarang. Saya melihat sosok-sosok negarawan kita ini masih sangat langka. Iya. Politisi, wah sangat banyak, tapi tidak negarawan. Nama besar yang banyak ya. Nama besar yang banyak. Kebesaran Contoh misalnya begini, Bang Gus. Ada seseorang jadi pemimpin. Hatta itu presiden ya, Iya. gubernur, bupati, wali kota. Ketika mereka berhasil meraih suksesi dan dia jadi pemimpin, itu seolah-olah menjadi sebuah tradisi bongkar habis semua program pendahulunya. Berarti tidak punya kebesaran hati ya. Tidak punya kebesaran hati. Padahal kan tidak semua program pendahulunya itu harus dibuang. Pasti banyak yang bagus. Iya. Harus dilanjutkan. Makanya kita sistemnya bongkar pasang, Pak Bos. Bongkar pasang kabinet, bongkar pasang kurikulum, bongkar pasang program. Di secara nasional juga banyak hal-hal yang saya lihat tidak melanjutkan. Orde Baru banyak yang bagus, tapi tidak dilanjutkan hari ini. Dalam pembangunan pertanian, ya kan, perikanan, peternakan. Karena saya di Komisi B, saya melihat banyak yang tidak dilakukan, padahal dulunya itu bagus. Dalam tatanan-tatanan sosial yang lain. Nah, jadi membangun sebuah negeri itu perlu kebesaran hati. Tak cukup hanya dengan kebesaran nama. Oleh karena itu kita carilah bagus orang-orang yang hatinya besar, yang negarawan, yang bisa mengutamakan kepentingan bangsa, rakyat dan negara, bukan hanya untuk kebesaran dirinya saja. Saya pikir itu saja sederhana. Syukron kasir Ustadz. Ya, Demikian bincang-bincang saya Agus Ali Mujung dengan Ustadz Ahmad Hadian yang akrab disapa UHA. Beliau ini anggota DPR yang multi talent, banyak hal-hal yang bisa dikerjakannya, tidak hanya sebagai wakil rakyat tetapi juga pegiat media sosial dan penulis buku, juga seorang muballigh. Semoga perbincangan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Demikian saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi.